Di tengah proses hukum yang terus berlanjut, di sisi lain juga ada korban yang harus diselamatkan masa depannya. Disinilah sikap humanis diperlukan bagi penegak hukum sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat seutuhnya. Setelah kita melaporkan hasil kerja kita tentang pengungkapan kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh 7 orang tersangka ini kepada pimpinan secara berjenjang, ternyata kinerja kami diapresiasi oleh pimpinan kami yaitu Bapak Kapolres Jember, dan hal tersebut sangat membanggakan buat kami unit Reskrim Polsek Jenggawah dan anggota, bahwa kinerja kita yang awalnya memang kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas ternyata dilirik oleh pimpinan, dilihat oleh pimpinan bahwa kinerja kita tersebut memang sudah maksimal dan tidak ada tersangka lain yang belum tertangkap. Artinya seluruh anggota atau seluruh tersangka tersebut berhasil kita lakukan penangkapan. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Pemberian reward and punishment ini tujuannya untuk bisa memacu semangat anggota yang baik semakin baik, yang kurang baik itu bisa menjadi lebih baik. Jadi penanganan kasus ini merupakan kasus atensi pimpinan, kasus atensi yang betul-betul kita harus kerjakan, kita harus selesaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi kasus ini bukan delik aduan, kasus ini tetap berlanjut dan berkas sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember. Sementara kasus ini berjalan dan berkasnya sudah masuk di Kejaksaan Negeri Jember, ternyata ada pihak keluarga yang menghubungi kami dan bertanggung jawab atas kehamilan yang diderita oleh korban tersebut. Jadi kami merespon positif kemauan dari pihak keluarga untuk menikahi korban. Namun harus sesuai prosedur dulu karena korban tersebut masih di bawah umur. Dan setelah kami mendapatkan penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama Jember, kami memberikan waktu dan memberikan ruang kepada tersangka dan korban untuk melakukan akad nikahnya. Tentunya dengan pengawalan kami sesuai dengan SOP dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang diberlakukan. Dan pada tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 10.00 tersangka B dan korban melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Jenggawah yang dihadiri oleh kedua orang tua kedua mempelai. Tentunya kita lakukan pengawalan secara ketat sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan masa depan korban dan janin yang sedang dikandung oleh korban tersebut. Dibayar tunai. Gagalnya dari Mustafa sedikit 15 tahun dengan berkawin bayar tunai.
Setelah prosesi akad nikah selesai, tersangka kembali kita bawa, kita lakukan penahanan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Jadi kesalahan pergaulan anak-anak itu tidak murni kesalahan anak-anak, tapi juga kesalahan kedua orang tua yang mungkin lebih diberi kebebasan. Jadi paling tidak monggo yang punya anak-anak yang sudah menginjak dewasa itu lebih diekstra pengawasan. Jadi kalau salah pergaulan itu tidak murni kesalahan anak-anak, tapi juga kesalahan kedua orang tua karena pengawasannya kurang ekstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Ma'ruf Esos, Kapolsek Jenggawa. Terkait dengan permasalahan yang barusan saja terjadi di wilayah Kecamatan Jenggawa terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh 7 pemuda. Untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak menginjak remaja, mari anak kita awasi. Pengaruh di luar, di lingkungan sangat luar biasa. Pengaruh minum-minuman keras, pengaruh obat-obatan sangat luar biasa. Kejadian yang kemarin pencabulan itu diawali dengan minum-minuman keras, kemudian berlanjut sampai dengan perbuatan cabul. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada semua orang tua, khususnya yang mempunyai anak-anak yang menginjak dewasa, mari kita awasi, kita perhatikan anak kita. Saatnya pulang, harus pulang, kita cari sampai ketemu. Dan tak kalah pentingnya, karena kita pada saat ini masih memasuki pandemi COVID, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ini wajib kita laksanakan untuk mengantisipasi jangan sampai penyebaran virus corona menjadi wabah semakin meluas. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, termasuk lingkungan kita dari COVID. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jogo Jember. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Tak lupa tetap terapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Akhirnya saya Bribka Devi Novita undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.